Bro, kalau kita perhatiin ya, kenapa sih gebrakan normalisasi ala KDM itu kok rame banget dilawan, dan yang paling keras malah pengusaha tambang sama perumahan? Padahal niatnya kelihatannya simple. Sungai dibenerin, aliran air dibalikin, lahan resapan dijagain, kayak logika anak SD. Tapi kok reaksinya kayak lagi nyentuh sarang tawon? Nah, masalahnya bukan di sungainya, bro. Masalahnya di apa yang nempel di pinggir sungai itu. Coba jujur aja, banyak tambang, banyak perumahan elit, itu berdirinya di mana? Di lahan yang dulu hutan, rawa, sawah, atau daerah aliran sungai. Dulu katanya nggak apa-apa. Yang penting ada izin. Lingkungan nanti aja dipikir belakangan. Nah, begitu KDM datang bawa kata normalisasi, artinya satu, balikin ke fungsi awal. Dan itu bahaya buat siapa? Bukan buat rakyat kecil, bahaya buat yang udah naruh duit gede di situ. Lu kebayang nggak? Perumahan miliaran, tambang ratusan hektar, tiba-tiba dibilang, ini melanggar fungsi alam. Itu bukan cuma bikin keringetan. Itu bikin jantung copot. Makanya yang ribut duluan bukan warga, tapi pengusaha. Terus mereka ngelawan pakai apa? Bukan pakai otot, pakai narasi. Mulai tuh keluar kalimat sakti. Ini anti investasi. Ini mengganggu iklim usaha. Ini bikin investor takut. Padahal yang diganggu apa? Iklim usaha atau usaha yang kebablasan. Soalnya gini ya bro, izin itu legal, tapi legal belum tentu logis. Legal belum tentu ekologis. Dan yang pasti, legal belum tentu adil buat warga yang kebanjiran tiap musim hujan. Lu perhatiin, yang paling sering kena banjir siapa? Bukan yang rumahnya klaster elit. Yang kena itu kampung bawah. Yang rumahnya deket sungai. Yang nggak punya pengacara. Sementara yang bikin aliran air kacau, ngopi santai sambil bilang, ini bencana alam. Padahal alamnya udah dicekik. Makanya KDM ini sebenarnya main di ranah yang jarang disentuh pejabat. Moral publik. Dia nggak cuma baca pasal, tapi nanya, ini masuk akal nggak buat lingkungan? Ini adil nggak buat warga? Dan itu bikin sistem lama keganggu. Karena sistem lama itu simple. Izin beres, urusan selesai. Dampak? Nanti bisa dibicarakan. Nah kalau KDM dibiarkan jalan, ini bahaya bukan cuma buat satu daerah. Ini bisa nular. Bayangin kepala daerah lain bilang, kita audit ulang tambang. Perumahan di das kita beresin. Waduh, itu mimpi buruk buat banyak orang. Makanya perlawanan ke KDM itu keras. Bukan karena dia salah, tapi karena dia ngubah pakem. Dan lucunya gini bro, yang sering teriak pembangunan, justru jarang ngomong soal banjir, longsor, air kotor. Padahal itu efek langsung dari pembangunan versi mereka. Jadi jangan heran kalau KDM dianggap gangguan. Bukan gangguan stabilitas negara, tapi gangguan kenyamanan elit. Di warung kopi kita mah gampang bacanya. Kalau orang baik dibenci rame-rame, biasanya karena dia nyenggol banyak dompet. Akhir kata, ini bukan soal pro atau kontra KDM, ini soal mau lanjut sistem lama atau berani ngaku. Kayaknya kita kebablasan. Dan di negeri ini, bro, ngaku salah itu lebih susah daripada ngelawan orang bener.